Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita sudah masuk di bulan Desember, ya kan? Kalau hari ini, pagi ini, firman Tuhan, yaitu temanya adalah kabar baik. Kabar baik. Oke. Bapak Ibu, kalau mendengarkan berita yang sampai kepada Bapak Ibu saudara sekalian, isi beritanya adalah kabar baik, Bapak Ibu perasaannya seperti apa? Kalau isi kabar itu adalah kabar buruk, perasaan Bapak Ibu seperti apa? Sedih. Ya, kalau Pak Fran ditelepon Pak Obed, Pak Fran, besok tanggal 3 janjian ketemuan customer, ada pengusaha yang pingin Pak Fran jelaskan tentang asuransi. Ini berita baik atau berita buruk buat Pak Fran? Baik. Halo Pak Fran? Berita baik. Oh, berita baik. Ini sudah 1 bulan Pak, belum pernah ada berita yang model seperti ini. Pasti ini saya sambut dengan luar biasa. Ketemu customer kan gitu kan? Iya. Yang kedua, kalau ada telepon dari PLN dan bilang seperti ini, apakah ini saya berbicara dengan Pak Fran? Oh ya, betul. Bapak, kami dari PLN mengingatkan Bapak, 1 minggu ke depan ini, kalau Bapak tidak melunasi selama 3 bulan, maka listrik akan diputus. Ini isi beritanya apa ini? Baik atau buruk buat Pak Fran? Baik. Punya 3. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu alamiah, bahwa sesuatu yang baik ketika kita terima, kita responi dengan baik pula, dan itu membawa hati penuh dengan sukacita. Tetapi ketika berita yang kita dengar adalah berita yang tidak baik, maka itu bisa membuat hati menjadi ciut, membuat hati tidak bersukacita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kabar baik. Kita akan belajar dari kitab Kejadian. Kita menelisik makna kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita lihat di sini. Bisa diklik dulu kan? Iya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Terjemahan aja, gak usah bahasa aslinya Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan ya. Kejadian 3 ayat yang ke-15, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di sini peristiwa ini ketika Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ini Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada siapa? Ular. Ular yang dirasuk setan. Jadi Bapak Ibu, binatang pun bisa dirasuk setan. Ini sejarah membuktikan dan Alkitab menuliskan seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini ada peristiwa sebelum Tuhan berfirman demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Dilatar belakangi, kalau kita baca di pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, di situ jelas sekali ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Dan dampaknya adalah semua ras generasi manusia mengalami akibat yang sama. Peristiwa apa itu Bapak Ibu?
Peristiwa apa itu Bapak Ibu? Peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang anak muda yang berkata seperti ini, Pak, kok terlalu sadis Tuhan itu? Gara-gara satu buah aja. Buah itu kan banyak Pak, di pasar Benowo itu banyak Pak. Itu murah, nggak sampai 1 kilo, 1 biji. Tapi kenapa Tuhan permasalahkan, bahkan sampai seluruh keturunan manusia dicap, distempel sama Tuhan sebagai orang yang memberontak kepada dirinya? Terlalu sadis Tuhan itu Pak. Gara-gara satu buah. Tapi ini menjadi hubungan mereka nggak bagus dengan Tuhan. Bapak Ibu, anak muda ini nggak terima. Karena yang melakukan adalah Adam dan Hawa. Lalu dirinya dari generasi ribuan tahun yang lalu, iya kan? Dia kecipratan dosanya, padahal dia nggak melakukan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir demikian seperti anak muda ini? Loh Pak, itu kan yang melakukan adalah Adam dan Hawa. Itu jarak kami dengan Adam dan Hawa itu jauh ribuan tahun yang lalu. Yang melakukan adalah Adam dan Hawa. Kenapa kami pun kena dampaknya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, kalau dalam satu aqua itu bisa penuh, itu terdiri dari ribuan tetes air. Kalau satu gelas aqua saya tetesi 1 tetes saja dengan racun, Bapak Ibu mau minum? Mau minum? Tidak mau. Loh Pak, kan itu cuma 1. Kalau dibandingkan dengan air yang bagus, air yang bersih, itu kalau dibuat tetesan kan ribuan tetes. Kenapa Bapak Ibu nggak mau minum? Saudara nggak mau minum, padahal perbandingannya itu ribuan dibanding 1 tetes air racun. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Iya. Ribuan air yang bersih itu menjadi rusak, dan orang berkata itu air beracun. Sama seperti hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Satu orang yang bikin pelanggaran, maka seluruh ras manusia sama nasibnya. Karena kepalanya yang melakukan pelanggaran, maka semuanya ikut. Maka ada istilah Bapak Ibu, peribahasa yang mengatakan ikan busuk dimulai dari ikan busuk dimulai dari yang bisa jawab biasa beteti ikan. Yang nggak bisa jawab berarti cara masak. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejatuhan manusia dalam dosa adalah sebuah luka yang sangat mendalam. Kenapa demikian? Karena di sini ada keterpisahan antara pencipta dengan ciptaannya. Dan manusia bukan lagi hidup di dalam terang Allah, tetapi manusia hidup dalam kegelapan. Makanya lagu tadi itu indah sekali kata-katanya. Yesus kau lah apa? Juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Terus saat gelapku engkau hadir menjadi terang dalam hidupku. Saudara-saudara, peristiwa ini ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dikenang oleh seluruh manusia. Terpisah dengan penciptanya. Waktu kecil di Benowo itu terjadi mati listrik. Istri kerja, saya ada di rumah sama anak saya. Istri lembur. Saat itu sekitar jam 6, jam 7 kan gelap Bapak Ibu, karena musim penghujan. Mati put karena angin begitu kencang dan lain sebagainya. Anak kami tidur belajar di ruang belajarnya itu di kamar nomor 2. Saya ada di nomor 1.
Ketika lampu gelap semuanya, anak saya teriak keras-keras, "Papa, tolong Yesus!" Kenapa demikian? Gelap itulah yang mengubah keadaan, situasi, pikiran, hati anak saya, sehingga keluar kata-kata, "Papa, tolong Yesus!" Kenapa demikian? Dia sangat keras berteriak. Kenapa Bapak Ibu? Manusia tanpa Allah hidupnya penuh dengan ketakutan, dan di sini letak manusia hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Kenapa demikian? Terpisah dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya," dan lain, ya, seterusnya dan seterusnya. Perhatikan, di sini ada dua janji yang Tuhan berikan di ayat yang ke-15 itu. Yang pertama, janji penghancuran terhadap iblis. Tuhan berjanji kepada Adam, Tuhan berjanji kepada manusia bahwa Tuhan akan membela mereka dan menghancurkan kuasa daripada iblis. Maka di sini dengan jelas, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, ular itu dikutuk. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ular dikutuk ada dua. Isi kutukan itu, yang pertama, dengan perutmu kamu akan berjalan dengan perutmu. Berarti yang namanya ular itu dulu punya kaki. Perhatikan, itu yang pertama. Yang kedua, debu tanah akan menjadi makananmu. Bapak Ibu, ini ular binatang ya, binatangnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, iblis menggunakan media ular untuk mencobai dan menjatuhkan manusia yang dicipta Allah sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau orang bunuh ular, beberapa bulan saya masuk ke toilet bawah sini Bapak Ibu, ada ular Bapak Ibu, ada ular segini. Langsung saya cari tongkat gitu ya, saya tahu pengapesannya ular. Kalanya ular itu jangan pukul badannya Bapak Ibu, itu bahaya. Itu bisa matok kita juga. Tempat kuasanya ular itu di mana? Di kepalanya. Karena kepala di situ ada tempat di mana ular memproduksi yang namanya racun atau bisa. Makanya peristiwa ini Bapak Ibu, peristiwa ini ternyata memberikan inspirasi bagi manusia sampai hari ini. Kalau bunuh ular, bunuh apa? Kepalanya ditoki. Iya kan? Dan Alkitab dengan jelas, "Aku akan meremukkan kepalamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa harus kepala? Karena memang kuasanya ular itu ada di kepalanya. Bisa itu keluar di kepalanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata iblis bekerja di dalamnya. Di situ berusaha meragukan manusia tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sampai hari ini, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, kalau Tuhan firmankan, "Aku akan mengadakan permusuhan," itu ribuan tahun yang lalu firman itu, sampai hari ini betul-betul kita bisa menyaksikan dengan kasat mata kita bahwa sampai keturunan kita pun orang-orang benar akan terus bermusuhan dengan kuasa gelap. Ya, sampai hari ini, dan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan sampai hari ini, dan penghancuran, perhatikan,
Di sini jelas ular dikutuk dan keturunannya akan dihancurkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita tadi membaca dalam bahasa aslinya, nah, di sini menggunakan ya kata keturunannya. Ini maksudnya keturunannya siapa? Ini. Manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu menunjuk pada siapa? Ular. Keturunannya siapa? Manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata syar'ah. Loh, kenapa di situ tidak menggunakan kata bin? Misalnya Abraham bin Terah. Bin menunjukkan anak yang dilahirkan secara biologis. Terah melahirkan Abraham, berarti secara biologis. Syar'ah, kenapa di sini nggak menggunakan istilah bin, tetapi syar'ah? Jadi syar'ah itu bicara sifat. Jadi begini Bapak Ibu, iblis, setan itu adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Hukum bagi malaikat, sekali melanggar tidak ada pengampunan. Beda dengan kita. Kita melanggar, minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Besoknya kita melanggar, diampuni enggak? Diampuni. Kita besok lusanya juga melanggar, minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Setan enggak seperti itu hukumnya. Sekali bikin pelanggaran, tidak ada pengampunan, karena tidak ada penghapusan dosa bagi makhluk-makhluk surgawi. Sekali jatuh, maka Tuhan katakan, engkau pemberontak, engkau setan, engkau iblis, engkau diabolos. Maka kalau di sini dikatakan kata keturunannya, kenapa nggak menggunakan kata bin? Ya, Bapak Ibu, karena di sini menunjuk kata keturunan itu adalah sifat karakter yang diturunkan setan kepada pengikut-pengikutnya. Karena setan tidak mungkin ya beranak. Kendati pun di sini dalam terjemahan LAI menggunakan kata keturunan. Ya, syar'ah. Bisa-bisa tangkap Bapak Ibu. Ada orang lupa, kenapa di sini setan berarti punya istri, menikah, punya anak, dan berkembang biak? Oh enggak. Setan, malaikat itu tidak pernah bertambah jumlahnya, tetap. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya makhluk-makhluk surgawi itu kawin dan mengawinkan, nggak ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kata keturunan ini menunjuk pada apa? Karakter-karakter yang ditebarkan oleh iblis, ditanamkan oleh iblis kepada orang-orang yang tidak percaya. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Wahyu jelas sekali bahwa neraka itu disediakan oleh Allah untuk siapa? Iblis dan pengikutnya. Kata pengikutnya inilah yang disebut dengan keturunan iblis. Bisa paham Bapak Ibu? Tapi sayangnya banyak orang yang KTP-nya Kristen, tapi disebut keturunan iblis. Sing seneng meso, yo seneng meso. Saya ngomong kotor, sudah biasa ngomong kotor. Yang suka maki, ya tetap aja suka maki. Yang suka utang nggak bayar, ya nggak bayar. Ya kan? Yang suka melawan suami atau melawan istri, ya seperti itu. Ini namanya keturunannya siapa? Setan. Ya kalau ngomong setan nih jangan melototi setan. Terlambat ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan jelas di sini sampai hari ini, ya, yang namanya keturunan iblis dengan keturunan perempuan itu menjadi baku musuh, ya, saling bermusuhan. Dan janji yang kedua Bapak Ibu, janji penyelamatan.
keturunan, bicara tentang keturunan perempuan. Di sini ada sebuah harapan. Janjinya apa? Janji ini menunjuk pada seseorang yang akan datang, yang akan menghancurkan kuasa ular. Dan yang kedua, keturunan ini akan menjadi penyelamat bagi ras seluruh manusia yang percaya. Dan yang ketiga, perempuan ini melambangkan peranan penting perempuan dalam rencana keselamatan Allah. Siapakah yang dibicarakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-15 ini, Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Jadi ribuan tahun yang lalu, peristiwa jatuhnya manusia. Di sini manusia tidak akan mungkin sanggup berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang sanggup memberikan pengharapan adalah Allah sendiri. Jadi, Bapak Ibu, di sini luar biasa. Ada ketegangan dan ada harapan. Ada peperangan rohani sampai hari ini. Pertempuran yang pertama, yaitu janji ini menggambarkan pertempuran antara kebenaran dan kejahatan. Sampai hari ini, Bapak Ibu, berapa banyak orang bersekutu dieksekusi, berapa banyak orang mendirikan tempat ibadah dibongkar, dibakar, ya kan, dirubuhkan dan lain sebagainya. Berapa banyak kebenaran terus diusik. Tapi Tuhan katakan kepada kita semua, anak manusia, untuk mencari tempat meletakkan kepala aja nggak ada dalam dunia ini. Artinya apa? Dunia bukanlah tempat kebenaran. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu menggenggam terhadap dunia ini. Lepaskan kalau Bapak Ibu mau menikmati anugerah Tuhan. Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Ya. Kita boleh punya harapan ini dan itu, boleh, harus. Tapi kepentingan itu hanya kembalikan kepada Tuhan. Iya kan? Dari dia, kalau dari dia, oleh siapa? Oleh dia, dan untuk siapa? Kita hanya pelaku, Bapak Ibu. Iya kan? Punya anak dari mana itu, Bapak Ibu? Dari siapa? Mau enggak untuk dia? Coba Bapak Ibu, orang tua lebih pilih mana? Ya, kadang-kala saya juga mengedukasi anak saya. Yang merancang hidupmu bukan papa mama, ya. Kamu harus paham itu. Ya, jadi yang merancang hidupmu adalah Tuhan. Maka kau harus kenal Tuhanmu siapa. Papa hanya membimbing, papa hanya mentori. Dasarnya satu, takut akan Tuhan kuncinya. Karena letak keberhasilan di situ, tidak ada yang lain. Lupa, ada orang yang dwablek nakal, tapi kok berhasil. Ingat baik-baik. Orang fasik dikatakan dalam Mazmur 73 dan juga 37 diceritakan di situ lebih makmur kan daripada orang saleh? Lebih tambun kan daripada orang saleh? Berarti lebih tambun, lebih makmur, lebih kaya, lebih punya dan itu. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Sekali orang fasik aku taruh di tempat yang licin, dia akan jatuh dan tidak akan mungkin bangkit lagi. Beda, Pak Bu, beda. Orang yang hidup akan Tuhan, di situ hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Ini sesuatu yang menjadi sukacita buat kita. Kendati pun hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu, terus terang berat. Tanya hamba-hamba Tuhan, tanya itu pendeta-pendeta, berat itu dalam dunia ini. Dan itu kami sadari, kami hanya sebagai seorang musafir, hanya bertamu aja dalam dunia ini. Dan sekarang kita diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan pertempuran
rohani. Ini nggak mudah loh Bapak Ibu, nggak mudah. Ya, ada orang mahasiswa bilang gini, Pak, kenapa ya setiap kali saya baca Alkitab pasti tidur Pak? Loh iya Bapak Ibu. Tapi kalau disuruh lihat TikTok gitu ya, bikin TikTok itu, melekan itu berjam-jam bisa loh Bapak Ibu. Pokoknya saya itu ketika baca Alkitab Pak, moto itu memang pertama itu terang Pak, seperti fajar di tengah hari. Jadi terang sekali. Itu baru satu ayat. 2 ayat mulai redup. 3 ayat mulai. Mata ini kalau nggak dikewanjel Bapak Ibu nggak bisa. Ini namanya peperangan rohani dalam hal yang kecil aja Bapak Ibu. Ayo, saya tanya Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu aman-aman aja, semuanya happy, ekonomi bagus, suami, istri, anak-anak semuanya baik-baik. Saya tanya Bapak Ibu, kadar berdoa Bapak Ibu, kesadaran untuk berdoa besar atau enggak? Kenapa? Kalau Bapak Ibu sedang bergumul sampai ini benar nggak Tuhan mau dengarkan saya? Benar nggak doa saya diterima oleh Tuhan? Berat sekali, berat sekali. Bapak Ibu, kalau orang yang mengalami pergumulan berat, kadar doanya panjang atau pendek Bapak Ibu? Panjang. Ya nulisnya susah juga kalau orang Jawa, panjang Pak. Iya kan? Ini hal yang kecil. Ketika kita mencari kebenaran Bapak Ibu, ini peperangan rohani. Gak gampang Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara ada tamu besarkah, tamu kecil atau sedangkah, pas itu jam ibadah, Bapak Ibu lebih pilih mana? Halo? 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 Saya lebih pilih raja di atas segala raja, itu yang datang dan saya akan sambut. Saya nggak pernah pusing dengan orang yang mau, oh dia itu orang kaya, orang apa. Saya nggak pernah ngubris. Kalau itu sudah jam pelayanan, jam ibadah, saya bilang itu sudah waktu saya menghadap Tuhan. Saya harus sambut Tuhan saya. Beranikah Bapak? Itu peperangan rohani Bapak Ibu. Tidak mudah itu. Ujilah hal-hal yang kecil ini dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan akan berkata di surga sana ketika kita nyanyi dalam gereja, ya, nyanyinya luar biasa, tapi hati jauh dari Tuhan. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Bisa kan jadi seperti itu orang Kristen? Bisa kan? Loh, suami istri aja kendati pun bisa duduk berdua, hati bisa nggak dekat Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Ada yang satu rumah tapi hati nggak saling melekat satu dengan yang lain. Apalagi dengan Tuhan. Yang berikutnya ada ketegangan, permusuhan dan pertempuran ini akan terus berlangsung hingga apa? Maka Rasul Yohanes ketika mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos mengatakan, mencatat, menulis firman Tuhan, biarlah di hari-hari yang terakhir orang yang kudus akan menguduskan dirinya, dan orang yang berbuat jahat semakin berbuat jahat. Dan sekarang ini kita melihat realitanya. Saya kemarin menghadap ke kepala sekolahnya Jesa. Lalu beliaunya sharing, Pak, terus terang Pak, sekarang ini nggak seperti sebelum COVID. Kenapa Ibu? Aduh, kami sebagai pendidik sangat berat sekali Pak, berat sekali tugas kami.
Karena anak-anak sekarang ini sulit untuk lepas dengan apa yang disebut dengan gadget seperti ini. Dan anak-anak ketika belajar, fokus pun sulit, merasa terganggu ketika HP dikumpul. Ketika dia sudah pegang seperti ini, dipanggil pun kadangkala tidak gubris. Dan anak-anak sekarang kecenderungannya, mereka lebih senang punya teman di dunia maya, padahal itu bukan dunia nyata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini nggak berdosa kita punya ini. Kalau hidup kita dikontrol sama ini, itu yang bikin dosa. Ya kan? Iya. Perhatikan, hari semakin hari, zaman semakin bertambah, kejahatan manusia begitu luar biasa. Yang berikutnya, ada harapan di sini. Di tengah-tengah manusia yang penuh kesulitan, ada harapan besar bagi manusia. Kalau kita kaji di dalam ayat yang ke-15, apa harapannya? Yaitu keturunan perempuan akan menang. Dan itu dibuktikan 2000 tahun yang lalu. Siapa yang mengerjakan itu, Bapak Ibu? Perhatikan, Kristus Yesus, Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan Dia datang untuk menggenapi pasal 3 ayat yang ke-15 dari kitab Kejadian. Kristuslah yang dimaksud, yang memberikan harapan bagi manusia, sehingga manusia bisa kembali kepada Iblis pun tahu, Bapak Ibu, waktunya sudah singkat. Saya mikir-mikir, istri saya juga tadi pagi itu di mobil, cepat sekali ya waktu ini, kan kita baru Natalan, kan gitu kan, cepat sekali. Cepat memang, Bapak Ibu. Kenapa demikian dipercepat oleh Tuhan? Iya, itu yang kita harapkan. Tuhan cepat. Loh, Tuhan cepat. Anak-anak muda mikir, aduh, mau jawab juga perjalanan hidupku masih panjang. Itu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Amin. Loh, di sini dengan jelas, di sini janji Tuhan tergenapi dalam Kristus Yesus Tuhan. Iblis tahu waktunya sangat singkat, maka nggak ada istilah iblis yang malas-malesan. Makanya kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, yang males-malesan, berarti lebih bagus mana? Setan atau orang itu? Setan itu rajin. Dari mana kau? Kan Tuhan berfirman seperti itu kan? Dari mana? Aku lagi keliling-keliling kayak sales. Keliling-keliling kemana? Seluruh dunia. Coba, demi cari keturunannya, dia rela berkeliling ke seluruh dunia supaya mendapatkan dan bisa mempengaruhi manusia. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Berikutnya, sifat iblis setan itu seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada istilah setan itu bertengkar sesama setan. Kalau ada orang Kristen yang suka bertengkar, berarti karakternya masih bagus mana? Setan itu nggak ada istilah jotaan dengan setan yang lain, itu nggak ada, Bapak Ibu. Setan itu selalu bekerja sama dengan setan. Duh, iya, nggak ada itu. Setan itu selalu kerjasama. Makanya saya bersyukur, Bapak Ibu, setidaknya kita mengadopsi setan ya kerjanya ya.
panitia Natal dan HUT ya bekerja luar biasa, ada yang cari dana macam-macam, diusahakan, diupayakan karena kurang, dan semua mendukung di dalam doa dan lain sebagainya. Luar biasa, bagus ya. Jangan sampai ya, ini ada loh Bapak Ibu, majelis di gereja lain, bukan di tempat ini, gara-gara nggak kebagian kue tok. Tahu kue tok? Tahu kue tok Bapak Ibu? Gara-gara gak kebagian kue tok Bapak Ibu, gak mau melayani Tuhan. Ini keterlaluan ini. Katanya setan dikurung kalau hari Natal. Kita nggak ada konsep seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya di tempat lain ada kan. Ya setannya dikurung tapi malingnya keluar semua itu ya. Maka anak buahnya yang keluar. Oke. Nah, Kristus menjadi pewaris dari pasal 5 ayat yang pasal 3 ayat yang ke-15 itu, dan digenapi, dan kita terhisap sebagai orang-orang yang disebut pemenang. Luar biasa. Sebagai kesimpulannya, jadi Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 memberikan harapan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan makna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada harapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Itu karakter iblis. Tetapi Kristus datang untuk memberikan harapan besar dalam hidup kita. Kalau anaknya saja satu-satunya diberikan, apalagi Bapak Ibu yang sedang bergumul tentang ekonomi, tentang jodoh, tentang keluarga, tentang suami, tentang istri. Itu kecil. Anaknya satu-satunya itu dikasih kepada kita. Apalagi yang temper-temper itu. Jangan sampai meninggalkan anak-anak muda, jangan sampai meninggalkan Tuhan ya, demi masalah jodoh. Amin. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menghantar kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita. Saya minta tim musik maju ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan.